Kita tuh kadang-kala kurang bersyukur. Kristen tuh enak loh. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5, mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana, masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Nggak usah tepok tangan. Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau mereka boleh bertanya kan. Lihat kemarin debat itu. Mualaf, mantan pendeta, tidak tahu Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Itu gobloknya kan keterlaluan tuh. Anak sekolah minggu saja tahu itu. Coba itu tanya mana Ibrani. Tanya tuh, dia tahu tuh Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Tapi mualaf mantan pendeta bisa anggap. Itu kan gobloknya keterlaluan. Mantan pendeta. Tinggalkan gerejanya, sekarang istrinya yang ambil alih, ganti dia jadi pendeta. Tapi tanya, Yesus tidak bangkit karena tanda Yunus. Yunus tidak mati, berarti Yesus tidak mati. Bapak ini mualaf. Saat kami duduk di coffee shop itu, gembalanya belum sempat ngomong, "Shalom Vano, Anda gimana kabarnya?" Gembala langsung bilang gini, "Vano, Anda, kalian berdua jadi TO." Saya bingung, saya tanya, "Maksudnya jadi TO gimana Om?" "Iya Vano, ini kalian berdua jadi TO mau dibunuh." Saya makin kaget, saya tanya lagi, "Maksudnya mau dibunuh gimana Om?" "Jadi gini Vano, ada beberapa orang atau ada sekelompok orang yang beranggapan karena istri saya ini memutuskan untuk mengikuti Yesus Kristus, maka hukum mereka istri saya ini darahnya halal untuk diminum." Dan gak sampai situ, gembalanya juga ngomong, "Dan tadi malam sebelum kami menjemput kalian berdua, kami sudah menemukan ada bom di bawah panggung tempat kalian akan KKR malam hari ini." Di saat itu harusnya kalian berdua panik, di saat itu harusnya kalian berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Iwan Villa semua. Di kesempatan kali ini kita kembali nih, lagi mampir di Kota Malang, sekaligus untuk silaturahmi dengan saudara-saudara mualaf kita yang ada di Kota Malang, serta ya ada beberapa hal sih yang kita lakuin tapi nggak usah disebut di sini. Ya, di kesempatan ini kita sedang ada dengan Mas siapa nih Mas? Namanya Dimas. Dimas. Panggilnya Dimas. Nama lengkap saya Giovanni Dimas Antares. Giovanni Dimas Antares. Ada Giovanni yang Betul. Kristen sekali namanya. Ya, Katolik tepatnya dulu. Tepatnya dulu Katolik. Katolik. Oh, kalau boleh tahu ini mualaf Mas? Ya, betul. Asli dari Malang. Asli Malang. Asli Malang. Suku? Suku Jawa. Oh, Jawa ya. Jawa, ya. Oh, saya cukup unik nih ya. Baru tahu kalau di Jawa Timur pun ternyata banyak orang-orang Jawa tuh yang Kristen dan Katolik. Ya, di Jawa Timur ini khususnya Malang ya, itu pengaruhnya kebanyakan Kristen, terutama Kristen, Protestan dalam hal ini, karena ada pesisir pantai. Kemudian kalau ada ke pegunungan biasanya Hindu. Oh ya, daerah Bromo ya? Ya betul, bisa ke arah Bromo, bisa ke arah Pujon sana, itu juga. Kemarin saya main ke Bromo, ada beberapa desa tuh yang Hindu. Ya betul. Tapi kalau kita lihat di kuburan-kuburannya, malah kalau kuburan lamanya itu Islam dia. Ya, memang 50-50 sekarang sudah. Ya, kalau sekarang udah mulai banyak yang mualaf. Lebih banyak, betul. Kalau boleh tahu nih, asli Malang. Betul. Orang tua Katolik. Orang tua Katolik, saya terlahir Katolik. Jadi saya kan lahir Surabaya. Lahir Surabaya. Betul, tapi besar saya di Jakarta. Besar di Jakarta. Kuliah balik lagi ke Malang.
kuliah Oke. S1. Iya, Malah orang biasa kan kuliah yang merantau, ini malah kuliah yang balik ke Malang. iya betul. Orang tua di Jakarta. Orang tua masih di Jakarta. Oke, Iya, artinya setelah itu Mas Dimasnya yang istilahnya merantau ke ke Malang Betul. setelah kuliah. Nah, untuk kuliah S1. Oke, kalau boleh tahu kapan mualaf ya? Saya syahadat 2012. 2012. Tetapi saya nerima hidayah itu 2011 waktu saya tinggal di Amerika Serikat malah. Karena S1 saya tadi di Malang, saya S2 kan di Amerika Serikat, di Chicago. Di Chicago. Chicago. Nah, itu Kok bisa? ya. Kok bisa ya? Sebenarnya hidayah itu pernah menghampiri saya waktu saya kelas TK sampai 4 SD. Ini kronologis ya, singkat aja. Oke. Jadi waktu itu saya di TK, Jakarta, Jakarta di Surabaya. Surabaya. Sama usia 7 tahun saya di Surabaya, Tanjung Oke. Perak. Itu saya SD kelas 1 insya Allah. Hmm. Itu saya kan biasanya kalau sekolah, nama sekolahnya sih boleh disebutkan tak? Boleh nggak masalah kan? Kan Nama nggak ada sekolahnya hubungan. Barunawati sih. Hmm. Kalau nggak salah itu yayasannya Katolik. Yayasan Katolik Ah, itu. betul. Sekolah Yayasan Katolik artinya. Sekolah Katolik, betul. Barunawati. Nah itu saya waktu pelajaran agama. Ayo, Hmm. yang agama Islam masuk kelas sendiri, Hmm. yang Kristen sendiri. Nah, qadarullah, saya tuh milih suka masuk yang kelasnya Islam. Malah suka masuk yang Islam. Iya, saya malah di situ belajar Al-Fatihah pertama. Waktu Di SD. kelas itu betul. Itu lebih tepatnya panggilan hati atau karena kalau yang Kristen keluar nggak ada teman. Kalau yang Islam Panggilan hati. lebih sepi gitu, lebih enak. Karena banyak yang kebetulan kelasnya itu banyak yang Islam malah. Waktu itu banyak yang Islam. Banyak Islam. Kok Oke. banyak sih? Aku cuma dikit. Aku mau ke situ ah. Oh, gara-gara itu. Betul. Dan Terus? di masuk kelas itu belajar Al-Fatihah. Saya fasih di kelas itu. Al-Fatihah. Fasih. Pada dulu ya. Pas terima rapot dipanggil orang tua saya. Bu, anak ibunya agamanya apa? Karena itu saya dipindahin sama orang tua saya. Putus sudah hidayahnya. Tapi Al-Fatihah sudah masuk di relung hati saya. Padahal itu sekolah Katolik. Betul. Lucu ya. Oke, pindah waktu kelas 4. Pindah kelas 4. Pindahlah saya ke Jakarta langsung. Oh, pindah ke Jakarta. Betul. Nah, di situ ada lagi menghampiri saya lagi. Dia kayak ngitik-ngitik gitu. Saya tuh suka melihat pada saat bulan Ramadan, anak-anak muslim tuh kalau main sepak bola, kok kuat ya sambil puasa. Saya penasaran. Kok bisa sih anak seusia ini berpuasa sambil main sepak bola? Ya. Pengen puasa saya, latihan puasa. Hmm. Kayak orang Islam, sembunyi-sembunyi. Tapi pas jam makan siang, karena saya kan Katolik, disuruh makan sama mama ya tak kumur-kumurnya tapi tak buang. Tapi saya tetap puasa. Tapi kan nggak sahur. Loh, saya belajar sahur. Loh, sahurnya makan apa? Ya sahurnya yang ada di rumah aja, makanan-makanan kecil. Oh, oke. Karena kan zaman kecil kita dulu kalau sahur kan suka ada yang main musik tuh. Iya, Tak, 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 tak. tong. Ikut saya. Orang tua nggak curiga. Karena dikira Dipikirnya main cuma sama teman. ikut-ikutan aja. Ah. Di situ. Jadi Allah mengajarkan saya pertama tadi Al-Fatihah, kedua saya pengen puasa. Situ. Itu kelas di atas kelas 4. Gitu. Unik ya. Unik. Jadi hidayah saya seperti itu. Itu awal ya. Sudah di SMP ada perceraian di keluarga. Papa mama saya bercerai. Pisah. Mama saya cerai masuk Islam. Kok bisa? Karena ya nggak tahu ya, itu hidayahnya dia ya. Yang jelas yang bersangkutan waktu itu kalau di Katolik kan nggak bisa cerai. Pembatalan nikah. Ya betul. Nah itu kan prosesnya panjang. Kan papa saya angkatan laut. Otomatis mama saya menggunakan agama Islam waktu itu. Tapi memang udah dapat hidayah yang bersangkutan. Masuklah Islam. Karena masuk Islam itulah dipermudah proses cerai. Mau nggak mau gerejanya ngurusin. Betul, mau nggak mau toh. Nah itu dia. Semua itu Islam itu luar biasa. Tapi bukan naruh agama buat itu enggak. Karena ibu saya masuk Islam dulu. Baru pengajuan cerai. Terjadi perceraian, broken home saya. Ikut siapa? Saya ikut mama. Ikut mama. Tapi tetap Katolik saya. Tetap Katolik. Tetap Katolik sampai 2011. Kan sampai SMA doang ya. Habis itu kan pindah ke Amerika saya. Oh, ke Malang dulu ya. Ke Malang dulu kuliah. Baru ke Amerika. Perceraian 95. Kuliah saya 99 tahun 99. Nah, itu S1. Saya masih 2002-2003 tamat. Betul, 2023 tamat, saya lanjut ke Amerika Serikat. Sampai 2011. Kuliah sambung kerja. Di situ mulai hidayah lagi datang. Di Amerika malah. Betul. Yang notaben harusnya nyaman susah. dong. Betul, harusnya saya nyaman. Tapi lagi-lagi saya begini kok. Julius. Jadi saya itu merasa gini, saya pulang dari gereja saat itu. Saya berbuat maksiat. Pasti. Minum bir, wine. Saya menganggap, loh agama, saya beragama tapi kok nggak memaksa saya menjadi taat. Nggak bisa membuat lu menjadi taat. Betul.
Padahal udah jelas di 10 perintah Allah bilang, jangan minum minuman keras. Betul. Sedangkan dalam Memabukkan. Islam juga jelas, dalam Islam. Kalau kamu satu teguk saja, sholat 41 hari nggak diterima. Kan? Nah, konsep itu saya mulai menggelitik. Dan saya gini, kalau saya berbuat dosa, nanti saya ditebus dosa saya oleh Isa atau Yesus saat itu. Kayaknya nggak fair ya. Saya nabung maksiat, tapi nanti totalan terakhir saya tetap ditebus tuh. Dan saya akan masuk surga. Buat saya itu kurang logis. Ya itu membuat saya sudah mulai dapat hidayah lagi. Kayaknya agama ini nggak pas buat saya. Dan Karena merasa nggak adil. Tidak adil, tidak membuat saya menjadi orang yang taat. Iya. Itu. Karena mungkin lihatnya, loh buktinya banyak orang kayak maksiat jalan terus, zina jalan terus, tapi betul. Tiap minggu ya ke gereja Tetap juga gereja. gitu kan. Betul. Bahkan kalau anak-anak muda sekarang bilang Ya. malam minggu maksiat tuh, ya minum Betul. sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi baru pulang kelabing, Betul. pulang kelabing langsung pulang mandi, Betul, besok ikut ibadah pagi. Nah itu, saya juga kan begitu loh kok. Di Amerika saya begitu loh. Dunia saya kan food and beverage soalnya. Saya serving alkohol dan sebagainya. Nah, situ saya nggak masuk ya. Konsep dosa berarti di sini. Kita nggak jelas halal haram. Kalau di Islam semuanya jelas. Iya. Iya kan? Nggak ada abu-abu. Nggak ada abu-abu. Halal haram jelas hukumnya. Hukumannya pun jelas. Ibaratnya gini. Karena orang Kristen ada juga yang bilang gini, yang penting nggak mabuk gitu. Boleh gitu kan. Iya. Kalau ini kita jelas sekali Islam. Itu saya suka. Contoh gini aja deh kok. Kita naik kendaraan bermotor kena tilang. Kamu nggak pakai helm jelas kan hukumannya? 800.000. Islam mengajarkan saya jelas semuanya. Di situ membuat saya kan takut akhirnya. Wah, kalau aku melakukan ini kenanya itu. Ya, itu membuat saya suka konsep itu. Halal haramnya saya suka, konsep dosa dan pahalanya hitungannya semua jelas. Contoh sholat jamaah, jelas kan hitungannya? Betul, perbedaan jamaah sama yang sendiri apa? Betul. Itu tertarikan saya. Konsep-konsep itu yang membuat akal saya bermain. Berarti ini itu yang sempurna. Ini yang membuat saya ya ini agama yang paling benar. Oke, tapi kan di Amerika susah belajar Islam. Iya. Ya karena itu saya memutus untuk pulang ke Indonesia. Tapi padahal udah stabil di situ harusnya. Stabil ya. Itu makanya ujian saya pertama kalau saya pengen bersyahadat, kalau saya lanjut kerja di Amerika saya berpikiran ya pasti circle saya seperti itu, liquors, minuman, pergaulan bebas dan semuanya. Kok kayaknya kayak gimana ya? Saya enggak lah, saya pilih pulang ke Indo. Itu umur berapa? Itu saat itu saya umur 31 tahun. Belum menikah. Belum menikah 31 tahun. Tapi secara stabilitas sudah lah di situ. Oh, udah enak sekali kok. Makan rencananya saya kalau saya nikah nanti istri saya bawa ke sana lah gitu loh. Itu dapat green card? Saya nggak nyampe ke green card saya. Saya drop case aja. Saya nggak mau lanjut gitu. Ya itu dia. Karena itu saya takut lah mendekati yang seperti itu. Lebih baik saya concern dulu dandani diri ya. Itu ya seperti itu. Oke, jadi putusin pulang ke Indonesia waktu umur 31 tahun. 31 tahun. Ninggalin semua. Pulang ke Jakarta atau Malang? Saya pulang ke Jakarta dulu. Saya udah punya rumah di Malang sebenarnya, tapi Jakarta, orang tua di Jakarta. Jadi saya melepas semua kemegahan itu, gaji saya saat itu 55 juta. Per bulan atau per tahun? Per bulan, 55 juta bersih. Itu membuat saya kadang-kadang, apa bisa ya saya hidup? Katanya kan kalau Chicago ya? Chicago masih masuk, kalau New York nggak masuk segitu ya? Nggak masuk, makanya. Saya 55 juta saat itu, terus saya harus meninggalkan itu. Kekhawatiran ada, manusiawi dong. Saya nanti makan apa gitu. Tapi saya punya prinsip gini, waktu itu ada yang ngitik-ngitik di hati. Kalau kamu meninggalkan sesuatu karena Allah, nggak mungkin Allah Tapi kan itu belum mualaf. Itu sudah ada kok. Perasaan itu udah ada. Yakin bahwa pasti akan dijaga oleh Tuhan lah ya. Betul. Saya meninggalkan sesuatu karena Dia kok untuk sesuatu yang lebih baik. Masa saya nggak disiapin? Kayak gitu. Oke, pulang Indonesia apa yang dilakuin? Nah ini, kan saya syahadat dulu. Begitu nyampe Indonesia syahadat? Syahadat malah di Indonesia. Saya memikirkannya gitu. Di Indo, 7 bulan kemudian saya baru menikah. Oke, pulang Indo syahadat. Betul. Di Sengkaling sini. Malang, betul sekali. Okay. Baru syahadat di situ, menikah 7 bulan kemudian. Nah, menikah saya baru berpikir selanjutnya saya jadi imam nih. Berarti harus ngaji. Ngaji saya dari Iqra, dari baca Abata itu. Mulai lagi. Ya. Jadi saya 1,5 tahun nggak jobless, khusus belajar Al-Fatihah lagi, Abata 1,5 tahun kok. Setelah menikah 1,5 tahun pengangguran. Habisin duit aja lah ya. Ya tabungan aja lah. Ya. Memang itu saya siapkan. Saya bilang waktu memang sebelum pulang ke Amerika, dari Amerika,
Saya pulang, saya belajar dulu menuntut ilmu. Kalau nanti saya mau pergi lagi, monggo silakan. Nah, saya Tapi nggak tahu ya. Aku punya teman, saya punya teman tuh beberapa gitu juga. Pulang dari Amerika, datang ke Indonesia, Medan nih, orang Medan. Medan. Tiba-tiba dia ke Bali. Oke. Aku pikir mungkin lagi mau nyari apa yang bisa dikerjain di Bali nggak. Rupanya nggak, di situ cuma menikmati hidup. Oke. Makan, tidur, nggak ngapa-ngapain selama 2 tahun gitu. Oke. Jadi aku tanya, loh, maksudnya kan kerja itu kan nggak melulu harus 9 to 5 gitu kan. Iya, iya. Lu bisa sambil nyari apa yang bisa lu kerjain Benar, gitu kan. benar. Selama 2 tahun lu bisa nyari apa yang bisa mendatangkan cuan gitu kan. Dia bilang enggak, saya nggak mau nyentuh gituan. Pokoknya selama ini saya mau benar-benar santai dulu. Dia bilang, apalah nih si kawan gue. Muslim dia tuh. Chinese, enggak. Kristen. Oke, Kristen. Itu satu. Terus yang satu lagi juga sama, pulang dari luar, Betul. pulang dari Amerika, nggak ngapa-ngapain, tapi dia nggak gitu lama, cuma 6-7 bulan gitu. Ya aku pikir nih orang luar nih apa sih gitu. Maksudnya kalau kita kan walaupun ada duit, ya ngapain juga dihamburin sampai habis, ya apa yang bisa dikerjain, kerjain nih. Tapi kenapa punya pemikiran gitu? Ya memang konsep orang hidup orang sana seperti itu kok. Oh. Jadi umpamanya ada 12 bulan, 10 bulan saya kerja full. Jangan ganggu kita ibaratnya. 2 bulan saya khusus juga Nikmati hidup ya? nikmati hidup, jangan diganggu. Gitu. Nah, saya Kebawa kebiasaan kebiasaan itu 1,5 tahun. Seperti itu, qadarullah ya. Tabungan masih ada gitu. Tapi begitu udah tabungan mulai menipis, saya mulai sign kontrak lagi ke Kanada aslinya. Job saya ke Kanada. Allah, qadarullah ya, nggak izinkan saya. Saya ada paru ternyata, flek paru. Oh, nggak lewat pulang visa. setelah pulang dari Amerika, dilampirkan kan, udah approve semua kok kontrak kerja. Itulah Allah ya. Jadi saya nggak bisa pergi ke Kanada. Allah tuh menghentikan jalan saya. Loh, tapi kalau ke sana gimana nasib istri? Ikut sama saya kan? Oh, ikut. Karena langsung sama pendamping kan, spouse visanya. Jadi dikasih? Dikasih. Dari kantor? Dari kantor dikasih. Itu makanya, lagi-lagi kan, itu semua pikiran saya sudah was. Alhamdulillah sesuai permintaan saya. Kata enggak, Allah punya rencana sendiri. Oke, terus apa yang dilakuin? Masih jobless tuh. Iya. Akhirnya saya pergi ke Banyuwangi kerja di pelabuhan. Pelabuhan Banyuwangi. Penyeberangan tuh kapal, ngurusin kapal saya. Cuman lagi-lagi iman saya berbilang gini, saya sering markup di situ karena perintah atasan ya. Aku nggak mau kan. Tapi nggak tenang kok. 3,5 tahun aja. Saya bilang gini, saya baru dapat pengampunan dosa sejak syahadat kan, dosa saya insya Allah nol. Masa saya mengotori sama hal seperti ini gitu. Saya nggak mau. Udah saya memutuskan resign. Cuma 3,5 tahun aja kok. 2014 sampai 2017, September kemarin 2017. Resign dari perusahaan itu. Betul, resign. Saya berazam dalam diri. Dalam Islam katanya pekerjaan paling mulia itu berdagang. Rasulullah pun berdagang. Ya Allah, aku bilang, aku mau berdagang seperti Rasulullah. Meskipun saya belum tahu mau dagang apa. Iya, karena nggak ada pengalaman. Keluarga juga bukan keluarga pedagang ya. Betul. Saya hanya sekolah bisnis tapi manajemen dan bisnis. Udah. Kayaknya pulang deh ke Malang lagi 2017 September. Bingung kok, jobless lagi, ya kan? Saya minta petunjuk sama Al-Quran waktu itu. Saya udah baca Al-Quran. Tapi sebelum saya bisa beli Al-Quran dulu kok, setelah syahadat, saya tuh titik minus kok. Gak ada duit, kan jobless. Loh, tapi pulang dari Amerika masih pegang duit banyak? Kan tadi 1,5 tahun udah buat ngaji. Habis lama-lama tabungan, sampai saya tadi yang saya divonis sakit tadi. Saya nggak bisa beli Al-Quran, saya udah bisa buka Al-Quran. Itu sebelum kerja di Banyuwangi? Betul. Gitu. Saya nggak bisa beli Al-Quran, harganya sih masih ingat waktu itu, 120.000 kok. Nangis. Saya nangis jadi, ya Allah, dulu gajiku 55 juta. Mau beli Al-Quran aja nggak bisa. Dikasih sakit pula sama Allah. Itu sakitnya cuma sekedar refleks atau diobati? Harus diobati 6 bulan kok, nggak boleh putus. Kalau putus, ulang, dosisnya dilebihin. Bayangan. Jadi saya udah job ke Kanada lepas, saya dikasih sakit, nggak bisa beli Al-Quran, pusing lah. Gitu. Tapi itu dia tadi. Bisa beli makan tapi? Bisa beli makan, karena istri kadang masih suka bantu, dia masih ada kerja kecil-kecilan. Tapi kan ya nggak enak ya kita suami ya. Saya udah nganggur 1,5 tahun. Gitu. Akhirnya itu tadi, akhirnya saya memberangkatkan ke Banyuwangi. Ternyata di Banyuwangi saya berhadapan seperti itu tadi. Ya, 3,5 tahun lu urusin? Ya tapi kan saya nggak masuk ke perut saat itu. Hukumnya kita menerima sesuatu yang abu-abu, syubhat, jangan sampai masuk ke perut. Jadi saya itu contoh kayak dapat ceperan gitu, saya buat onderdil motor atau ngasih makan kucing, pokoknya nggak masuk perut saya. Gitu. Karena saya tahu konsep halal haram tadi. Saya menolak juga masih belum bisa.
Ya, sama atasan. atasan, betul. Ya, Susahnya di Indonesia kadang itu. lah ya itu dia. Kadang-kadang kalau kita bilang ya, kenapa susah bersih di Indonesia? Nah, Lah, kita mau bersih sendiri dipukulin kita. iya. Ya itu saya juga digitukan dulu. Akhirnya karena saya menolak itu, saya diturunkan posisinya sampai, oh, buat apa sih saya tunduk sama manusia? Udahlah cukup, saya nyari ridhonya Allah. Sampai usia 31 kan saya banyak dosa toko. Gitu. 31 saya dapat pengampunan insya Allah. Habis itu saya menjalani hidup, masa saya kotori lagi. Dan saya pilih hijrah sudah, pulang ke Malang. Terus di Malang, Di Malang kan bingung, tetap bingung kan, jobless lagi. Ya pas jobless itu saya bilang gini sama Al-Quran. Al-Quran ini tanpa terjemahan kok ya. iya. Saya bilang sama Allah begini, ya Allah, tunjukkanlah satu ayatmu yang bisa aku jadikan pegangan hidup untuk aku bisa berdagang seperti Rasulullah. Saya dapat surat Al-Maidah dari tangan saya, masuk ke Al-Quran. Tak buka, set nunjuk. Surat Al-Maidah insya Allah ayat 95 atau 96. Di situ disebutkan tentang hewan buruan laut dan darat. Karena Allah itu kayak mengajak saya diskusi. Saya tuh lupa, kalau ternyata saya tuh suka ikan kok. Jadi Allah itu kan lebih tahu ya. Jadi saya suruh milih mau jualan hewan buruan darat atau hewan laut. Akhirnya saya pilih ikan. Itu lu tafsir kan? Karena Iya, menurut ayat tafsir. itu. Iya, betul. Saya tafsir, saya baca tafsirnya sebagai imam besar dan saya konsultasi juga punya guru ngaji. Ya sudah, itu berarti petunjukmu. Suruh pilih. Sudah, berarti saya jualan ikan nih. Tetap bingung lagi. Ikan apaan? Ya kan? Saya tanya lagi dalam hati, ya Allah, apa? Jualan ikan apa? Saya lagi scrolling Facebook Marketplace. Ada yang posting jual ikan salmon cincang, bro. Menarik nih. Saya suka salmon memang. Apa ini ya petunjuknya ya Allah? Itu yang saya buat jualan awal. Jualnya cemana? Di sekitar Malang aja. Pakai freezer rumah yang kulkas tingkat tuh. Saya pakai itu aja. Saya masukin 30 kilo. Artinya lu beli satu ikan potong. Oh enggak, belinya tuh dia sudah berbentuk cincang. Udah berbentuk cincang Salmon. juga. Artinya benar-benar repackaging doang. Betul. Gitu. Petunjuknya itu. Berkembang kok. Berkembang, bingung lagi. Saya ada orderan waktu itu. Nilainya 5 juta. Gak punya uang. Masa 5 juta nggak ada punya uang? Nggak punya. Minta lagi dong sama Allah. Ya Allah, datangkanlah orang baik yang bisa bantu saya berdagang. Tiba-tiba dapat telepon teman yang di Amerika dulu. Orang Indo. Harusnya ikut dia hari ini tadi. Lagi ngurus peternakan ikan. Sama Tionghoa juga kayak tulis. Ya. Mualaf juga? Mualaf juga. Wah, Masya Allah. Nanti ketemu insya Allah besok. Namanya Ko Jendri. Orang Jakarta Barat. Jembatan 5. Dia nelpon. Dia lagi sibuk apa? Dia di Amerika kan, masih jadi chef. Aku lagi sibuk ini nih, ada dagangan tapi nggak laku. Bukan laku, ada orderan nilainya sekian, 5 juta. Yaudah, gue bantu ya. Oh, dibantu berapa kok? 20. 100. Nolnya lebih dari 1, jadi 50 jutaan. 50 juta. Saya bilang sama dia, saya telepon balik. Loh, kamu nggak salah transfer dah, kelebihan 0. Enggak, ya masa modal cuma segitu, dia cuma sekali putaran. Ya itulah Allah. Coba. Gampang sekali kan dia membalikkan, klik hatinya seorang hamba. Pada saat itu. Itu ngasih atau pinjam? Dia ngasih pakai. Kasih. Tapi dibalikin nggak? Itu kita akan jadi partner bisnis. Oh, ternyata jadi panas. Partner bisnis. Dan kita sekarang kembangkan ke perikanan yang budidaya. Itu masih perdagangan. Makanya ada rentetannya. Jadi seperti itu. Awalnya Allah perkenankan seperti itu perjalanannya. Jadi tadi udah dapat ayatnya, dapat komoditinya, dapat ininya, dapat investornya. Kalau Allah yang bukakan jalan tuh gampang jadinya. Tetap gitu ya. Kalau kita yang buka jalan, kita yang capek sendiri. Betul. Nah itu dia konsepnya. Saya suka itu di situ. Kalau dulu kok, saya tuh ikhtiar dulu. Saya serahkan nanti ke Allah. Ternyata salah kok. Ya, kita yang nentuin sebenarnya. Iya. Kalau saya gini, saya minta dulu. Bahkan saya mengosongkan, saya nggak tahu apa-apa. Biar Allah gerakkan alam semesta ini akan datang ke kita. Dulu saya gitu. Saya udah konsep misalnya mau dagang A, B, C. Baru bawa doa kan? Baru bawa doa. Ternyata enggak kok. Nggak bisa gitu. Nggak gitu. Bahkan kamu belum tahu itu pengen berupa apa. Serahkan ke Allah. Nanti Allah tunjukkan. Tas. Tapi kadang-kadang orang ini suka denial. Sudah Allah berikan petunjuk, kadang dia mikir, nggak inilah, karena nggak sesuai dengan dia kan. Itu dia. Karena konsep akalnya masih mendominasi. Iya, denialnya kuat. Betul. Tawakalnya masih ditaruh belakangan. Nah, saya kan ibarat hidup tuh kayak nyeting motor. Motor kalau koko settingnya nggak pas, berebet nggak? Berebet. Akan bisa mati kan? Nggak bisa starter. Nah, seperti itu. Saya tadinya gitu, doa dan ikhtiar itu saya taruh di mana ya settingannya. Sampai pernah ketemu waktu itu 50-50 kok. Saya pikir 50-50. Enggak kok. Ternyata ikhtiar kita cuma 20% kok. Betul. Doa, tawakal dan sebagainya 80. Bayangkan. Yang nggak kelihatan itu, yang goib itu. Doa dan sebagainya itu nggak ada.
Saya udah sampai di kesimpulan yang sama juga sih Bang. Ya kan? Dimana kerja keras itu bukan membuat kamu berhasil atau kaya, Iya, tapi ridho Allah yang betul, menjadikan itu berhasil. betul. Apalagi dengan kata-kata kun fayakunnya. Kan mudah sekali bagi Allah. Nah, di situ makanya, ini luar biasa agama yang satu ini. Karena saya juga jujur kok, sejak masuk Islam itu, saya ingin membuktikan seberapa besar Allah. Nanti tiap hari kita Allahu Akbar. Ya, kadang-kadang orang ngomong Allahu Akbar, wah utangku lebih besar daripada Allahnya. Kadang bingung di situ. Saya nggak akan bilang Allahu Akbar ini seberapa besar Allahku. Makanya saya selalu seperti mencari itu kebesaran itu. Itu Iya. pembuktianku. Ya Allah juga senang sih dengan umatnya yang berani meminta, Betul, tetapi ya mempertanggungjawabkan juga apa yang dia minta gitu kan. betul, betul. Jadi Istilahnya bernego dengan Allah. dan tadi ya, saya kan nggak bisa beli Al-Quranku. Tahu Allah balasnya dengan apa? Saya kan sekarang di Mualaf Center. Saya dapat disuruh menyebarkan Al-Quran waktu itu jumlahnya sekitar 1.200 eksemplar. Bayangkan. Dulu saya nggak bisa beli Al-Quran, 120.000. Sekarang saya dibanjiri Al-Quran yang Masya Allah. Sampai bingung mau ngasih kemana. Betul, sampai bingung. Itu benar. Belum lagi saya dapat hadiah umroh. Tuh. Itu gratis 0 rupiah. Suami istri loh kok. Ini di Mualaf Center mana sekarang? Mualaf Center Malang. Punyanya pendiri kita Ko Stephen Indra Wibowo, almarhum. Jadi ini sekarang ikut yang mana? Yang kiri atau kanan? Gimana bedanya ya? MCI atau MCP? MCI lah. Oh MCI. MCI yang tetap konsen kita di Mualaf bukan ke sosial kemanusiaan. Oke. Kita konsen memang pembinaan karena wilayah Malang ini rawan akan pendangkalan akidah. Sangat rawan ya. Betul, Bang, ya. apalagi dari pesisirnya, dari pinggir ya. Ya, Malang Selatan ya. Betul, itu harus kita bentengi, harus kita pupuk juga, kita rawat. Ya itulah adanya Mualaf Center. Nah itu lagi-lagi Allah lagi kan perkenankan saya. Jadi indah memang kalau kita sudah meletakkan sesuatu karena Allah, untuk Allah, ya Allah lagi nanti yang kan. Sampai kita sekarang bisa ketemu. Masya Allah. Kalau boleh tahu nih, waktu di Kristen, artinya kan itu benar-benar agama yang diwariskan. Ya, Tapi betul. apakah ini gara-gara Bang Dimasnya yang nggak memperdalam Kristen sehingga jadi seperti itu? Karena kan banyak juga orang Kristen yang hidupnya juga taat-taat, lurus-lurus gitu. Dan mereka mengklaim, ya saya dibimbing Tuhan, saya punya Tuhan, saya bisa melakukan ini itu. Itu gimana? Gini, saya jujur, saya kan gamang ya, akal sama hati saya kan gamang. Gini, selama saya di Katolik, saya merasa selama ini saya hanya memberi makan jasad saya. Padahal kita terbentuk dari ada jasad, akal, dan ruh. Nah, ruh ini belum pernah saya kasih makan kok. Nah, pada saat hunger, lapar tadi, dia lapar. Kalau orang lapar, saya tanya sama Koko deh kalau lapar, apa yang tanya? Pasti banyak pertanyaan. Makan apa nih? Makan di mana kita nih? Betul. Sama. Pada saat saya lapar, saya bertanya. Tadi konsep hidup saya setelah mati, konsep dosa, saya banyak pertanyaan. Hunger saya. Karena nggak difulfill sama keimanan saya. Tapi kenapa nggak mencoba mencari di lingkungan Kristen dulu gitu? Bertanya Saya kan sama... sudah jadi misdinar kok waktu itu. Dan jadi misdinar itu waktu kita melayani di altar itu contoh aja ya, bukan saya untuk mendiskreditkan sebuah... Misdinar, oke. Biasanya kan cowok banyak, cewek banyak ya? Misdinar cowok Katolik kok. Oh, kata cowok. Cowok ya. Pada saat minum anggur itu kan, saya berpikir waktu itu, berapa kali minum anggur ya pasturnya? Apa nggak mabuk gitu? Berapa kali misa sehari? Anggur. Tapi kan sekarang banyak diganti kayak Ribena gitu. Ya dia bilang anggur kering katanya ya. Nggak tahu lah, itu tergantung gereja masing-masing lah ya. Tapi yang setiap saya melayani isinya selalu anggur tuh, Bu. Kan saya tahu ya. Karena saya kan juga di F&B waktu itu. Jadi saya tahu itu anggur murni anggur wine. Betul. Tinggal dia mau yang dry atau yang basah untuk minumannya itu. Jadi di situ nggak masuk kok. Jadi itu tadi. Dan saya baru menemukan kok. Ternyata makanan ruh kita itu adalah sholat. Betul. Karena kan sesuatu yang nggak terlihat ruh ini ya makanannya juga nggak terlihat. Iya. Itu keimanan. Ya sedangkan saya selama ini berimannya saya bukan bilang salah, nggak tepat. Karena saya sembah ternyata nabi. Ternyata nabi. Loh, orang sebelah nggak setuju loh kalau dibilang nabi. Dia tidak sekedar nabi, tapi juga adalah Tuhan itu sendiri. Ya kalau akal saya digerakkan begini. Kalau dia adalah Tuhan, buat apa dia bisa merasakan semua sakitnya seperti manusia? Sebab saya juga baru dapat petunjuk ternyata Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus Trinitas, itu saya baru tahu ternyata 3 itu adalah rukun iman
yang belum sempurna. Karena Nabi Muhammad dan Al-Quran belum turun kan sempurna. Hmm. Allah Bapa itu ya Allah. Putra itu sebenarnya utusan, Nabi, Rasul. Roh Kudus itu siapa? Ruhul Kudus. Roh Kudus, Jibril. Betul. Jibril membawa apa? Al-Quran. Baru turunlah Roh Kudus Al-Quran. itu bahasa Indonesia, bahasa Arab sebenarnya. Mereka ambil. Ya, Ruhul Kudus kan. Iya. Iya. Dan ternyata Jibril, hanya Jibril yang megang Quran. Karena di sebelah tuh Holy Spirit harusnya. Holy Spirit, betul. Nah, itu. Dari konsep itu. Nah, makanya itu ya itu Gus. Ibaratnya rukun iman, tapi belum lengkap kok. Makanya disebut Trinitas. Dan Isa saat itu bilang, akan datang masa setelah aku, nanti, dan dia akan juga memuliakan aku. Maksudnya ya dia kan tetap sama-sama utusan, bukan mengkultuskan ini. Turunlah Nabi Muhammad dengan membawa Al-Quran. Yang disempurnakan, begitu Allah bilang, telah sempurna agama ini, lalu jadi Islam. Selesai. Nah, berarti saya baru menerima cerita 3 ini saja di Kristen. Gitu. Oke, kalau boleh tahu, waktu mualaf, orang tua tahu atau enggak? Ibu saya kan sudah masuk Islam duluan. Iya. Papa saya menolak, saya dicoret dari warisan, gitu-gitu. Itu benar dicoret atau cuma ngancam? Dicoret, tetapi saya dihubungi oleh negara waktu itu. Pada saat papa saya meninggal 2021, saya tetap dapat warisannya. Ya wajib. Kalau Lah dia iya. nggak bikin wasiat, ya tetap dapat. Buat Karena wasiat ya kok. dia buat wasiat. Buat wasiat. Tapi negara tetap bilang, karena semuanya jelas kan di Angkatan Laut jelas tuh ada. Dia menyebut nama anaknya siapa aja. Kan setelah cerai dari mama saya menikah lagi kok. Punya anak dia, laki-laki lagi. Oh. Dapat kok. Padahal saya sudah mengikhlaskan gitu. Loh, ini beneran bagianku, tetap dapat. Ya itu dia ya Allah. Kembali lagi Allah lagi. Oke, jadi waktu mendiang masih hidup, seberapa hubungannya? Tetap baik, tapi kadang suka saya dicengin lah. Saya kan pernah umroh tuh tadi yang dapat gratis. Ngapain kamu muter-muterin batu, nyium batu, gitu katanya. Gitu. Suka gitu, ngapain kamu sholat jengkang-jengking, ibaratnya kayak gitu. Iya, kadang Ya verbal aja lah. kadang memang ini ya iseng-iseng gitu, Ya, sarkas gitu. sarkas. Ngapain kalau dia memang Tuhan, ngapain minta disembah gitu kan? Iya. Ada batu lagi katanya di Oh, pojok. ribet banget gitu. Tuhan Iya. nggak fair gitu. Dia maha perkasa kok nyuruh orang yang serba terbatas suruh nyembah dia. Iya. Apa fungsinya gitu? Iya. Nah, dari kayak ceng-cengan gitu aja, sarkas-sarkas yang ringan-ringan gitu aja. Tapi ya itu dia tadi perjuangan saya terbesar tuh hanya itu tadi, hijrah dari Amerika ke Indonesia itu aja. Karena saya harus meletakkan semuanya yang sudah saya bina ya untuk hidup saya ke depan. Saya taruh untuk Allah, insya Allah untuk Allah. Chicago itu kan salah satu kota yang enak tinggal loh. Iya kan? betul. Chicago. Saya masih kontak-kontakan sama mantan bos saya dan teman-teman masih kontak Chicago. Enak daripada New York. Iya, New York crowded banget. California nggak suka saya, terlalu banyak Meksiko. Ya, kerennya nih Chicago emang kota Besar, betul. Modern dan Betul. lebih inilah, Iya, lebih tapi musim angin sana windy, dia windy city memang julukan, dan kota jazz ya, blues jazz di sana. Itu dia, akhirnya saya tinggalkan itu semua. Disinilah saya di Malang bergelut dengan Mu'alaf Center, bergelut dengan perikanan, semuanya petunjuk ya dari Allah. Semua sesuai permintaan saya. Ya Allah, saya berdoa gini, ya Allah, apa yang bisa aku berikan untuk agamamu, apa yang bisa aku berikan pelayanan. Akhirnya Allah tunjukkan saya di Mu'alaf Center. itu gimana bisa masuk Mu'alaf Center? Saya biasa ikut kajian-kajian komunitas gitu. Kebetulan saya ikut kajian namanya Terang Malang. Isinya itu orang-orang hijrah juga. Hijrah dari alkohol, tato, dan semuanya. Iya. Ada satu pengurusnya bilang, loh kamu kan mu'alaf, saya arahkan ke Mu'alaf Center ya. Oh, ada tah? Tahun berapa tuh? 2018. Baru saya merapat, gitu, saya aktif. Baru saya dijadikan relawan dulu, terus jadi pengurus. Sistemnya relawan dulu. Betul, dari pengurus, habis relawan pengurus, sekarang saya alhamdulillah jadi ketua. Baru 1 bulan. Iya, baru 1 bulan. Malang Raya. Batu juga ikut wilayah. Malang Selatan masuk. Malang Kota jadi 3. Jadi seperti itu. Jadi ya itu dia ya. Saya bukan untuk memang Islam ini yang agama yang sempurna, yang luar biasa. Sekarang saya tanya sama Koko dah, kita kira-kira beragama itu untuk apa sih sebenarnya? Kenapa juga harus pilih-pilih? Kata orang kan, semua agama ya kebaikan, gitu ya. Ya karena untuk akhirat, kalau untuk kebaikan itu untuk dunia doang. Betul. Kalau dari saya ingin menerima kebenaran yang membawa saya jalan keselamatan. Betul. Nah, dan rute saya hidup setelah mati juga kan jelas di Islam. Betul. Itu yang saya suka.
Kalau sekedar buat baik ya kita akui semua agama ngajarin baik. Betul. Tapi apa gunanya? Untuk dunia, Untuk dunia. untuk dunia doang. Masalah kan kita yang kita cari Iya. yang nanti. Nanti lebih Ini lama. kan sementara nih. Iya, betul. Kayak sekarang kita umur berapa nih? Iya, ambil 45 saya. 45. 45. Sisa berapa ya? Sisa berapa? Betul. Ya benar. Ini kita main matematika aja. Sedangkan kasarnya gini lah, umur 20 masih ingat nggak? Kehidupan waktu masih umur 20. Saya Masih ingat masih banget gitu. Ingat banget. Itu kan 25 tahun yang lalu. Iya. Artinya kurang lebih ya sisa umur kita kan Iya. lu kurangnya Segitu. Segitu Yang kurang 20 lebih, tahun kan? Tadi. Iya. Makanya itu kok kenapa saya itu tadi. Sudah saya mulai jauhin yang maksiat-maksiat, saya nggak nyentuh riba, kredit dan sebagainya. Semuanya. Pokoknya saya Allah datangkan semua sudah. Datangkan semua kok. Kontan, 0 rupiah tanpa apa. ya karena memang apa ya, jalan tuh kalau bukan Allah yang buka kan agak susah sih. Susah. Ini yang kadang-kadang kita tuh kadang-kadang suka keras kepalanya di situ sih. Allah udah suruh ke kiri, kita ke kanan. Betul. Nanti diarahkan lagi ke kanan, ya kita ke kiri. Betul. Betul itu. Seperti itu. Jadi ya saya jalannya seperti ini. Alhamdulillah semuanya ada, ketemu orang-orang baik semua. Kalau saya sih sekarang ikut apa ya? Kayak ini, jadi kayak minionnya Allah gitu. Pokoknya Allah Nah, suruh kemana, ya udah Mana? pergi. Iya. Itulah kalau saya kalau ditanya, kok besok gini gimana? Udah aku ikut aja. Pokoknya menurutku kalau ini jalan dari Allah, Allah yang akan bukakan jalan. Kalau enggak nanti dia akan mentok. Kalau udah mentok ya udah aku diam. Nanti kita cari jalan lain, udah gitu aja. Nah, Coach Julius tahun berapa? 2020. 2020 COVID. Iya, pas Covid. Yang lucunya, dulu aku pernah gini ya. Aku nggak pernah nyangka punya channel YouTube, jujur. Dan kadarullah ya lumayan lah pengaruh channel YouTube-nya ini lumayan gitu. Entah kenapa Allah pakai lah. Nah. Kasarnya kan bukan karena kita, tapi Allah Allah. yang nentuin semua. Benar. Dulu aku punya impian, itu pingin kayak teman sama saudaraku, sepupu lah. Dia itu keliling Indonesia karena kerjanya kantornya pindah-pindah. Oh. Dia ditempatkan dipindah-pindah kan. Oke. Jadi kan kita waktu dulu kalau lihat statusnya kan iri gitu kan. Iya. Kalau orang mobile terus nih kerjanya. Bukan dia enak gitu kan ke pantai ini, Betul. nikmati kafe ini, ini ya. Nah. Bahkan sampai kemarin aku masih ngomong gini. Enak juga gitu ya. Enak juga. Atau enggak aku jadi ini aja lah, YouTuber traveler lah, gue mikir gitu kan. Aku sampai mikir, udahlah gue jadi YouTuber traveler aja deh. Tiba-tiba malah Allah, setelah aku doa itu, Ya. aku minta gini, channelku untuk yang, aku kan di debat sebenarnya kemarin, bukan di kesaksian mualaf, di debat. Debat ya. Iya, debat Kristologi agama, berarti. kristologi. Kristologi. Gede, lumayan gede. Jadi, waktu itu aku mikir, yang ini udah stabil nih, mungkin aku bikin jalan-jalan aja deh gitu kan. Malah Allah matikan channel itu. Oh, ya kan? Allah matiin, tiba-tiba dikasih channel kesaksian mualaf. Jadi aku buat dua nih. Harusnya kan yang kristolog ini langsung naik, karena namaku di dunia kristolog udah gede. Betul. Sedangkan di dunia kesaksian mualaf aku anak kemarin sore. Ya. Kasarnya kan gitu. Kalau di debat bukannya ria ya. Istilahnya teman-teman yang suka nonton debat pasti kenal. Artinya harusnya ini gampang. Tapi entah kenapa Allah nggak kasihin jalan ini tiba-tiba. Padahal harusnya kan ini tinggal channel ini mati, ganti channel ini langsung naik. Ya. Ini nggak, malah di kesaksian mualaf. Dan kesaksian mualafnya karena di Jakarta juga udah istilahnya orang udah itu aja kan. Tiba-tiba diajak sama Ko Ajis, diajak sama teman-teman nih kota ini. Gue pikir ya wes lah, pergi aja gitu kan. Bahkan jujur ya, ini ke Malang aja. Aku bawa duit pas-pasan. Kasarnya gitu. Sama kayak kemarin waktu ke Semarang. Ke Semarang dulu ya sebelum ke Malang berarti? Enggak, beda, bulan lalu. Aku berangkat tuh lillahi ta'ala. Pokoknya ada duit sekian. Ya, bilang sama Allah, ya udah nih aku jalan, ini jalan jihad. Ya, ada duit dikit, ya kita tetap jalan. Paling ya hemat-hemat, makannya mungkin makan yang 10.000. Ya hotelnya mungkin yang losmen aja gitu kan. Tapi nanti tetap Allah yang cukupkan semua. Dicukupkan kan? Selalu dicukupkan. Kayak kemarin ke Semarang dicukupkan. Ya. Maksudnya waktu awal perginya tuh karena ya biasalah kita karena duitnya pas-pasan, hemat nih depan. Tapi tiba-tiba Allah kasih malah ada yang nawari hotel. Ya, kasih lu di ini ya. Ya udah aku yang bayarin hotel gitu kan. Jadi sekarang aku ikut-ikut gini aja. Dan jujur, ini full kalau aku ikuti sampai tahun depan jadwal aku penuh. Wow. Jadi selama Malang udah ada agenda-agenda selanjutnya gitu. Jadi aku pikir loh, aku terakhir keliling Indonesia dengan cara yang seperti ini. Wow. Artinya Allah jawab doaku, ya aku pengen jalan-jalan itu, bilang kan. Dengan caranya kan? Ya dengan caranya gitu dengan kan. Caranya. Karena kalau aku tetap debat, nggak bisa jalan-jalan. Temanku semua ya, yang debat-debat nih ya. Ya, kristologi. Yang kristologi, orang tuh kayak Ultraman kalau aku ejek.
Kalau udah ninggalin Jakarta, paling lama itu 3 hari. Kalau 3 hari udah mau cepat-cepat pulang. Kenapa? Kenapa? Karena perangkat semua di rumah kan. Hmm. Mau debat. Kalau di luar kan nggak bisa debat. Nggak mungkin lagi di kafe lu debat agama kan. Mau dipukulin sama orang-orang gitu kan. Nggak enak dengar-dengar kan. Oke. Jadi mereka tuh kalau udah 3 hari bakal pulang. Jadi kalau aku ngejeknya tuh kayak Ultraman. Udah 3 hari Tito harus pulang ya kan. Harus pulang gitu. Ya, ya, ya. Sedangkan aku kemarin udah kemana-mana tuh sampai 10 hari, 2 minggu gitu. 2 minggu baru pulang lah. Masa itu udah lama lah menurutku ya, 2 minggu. Dan sekarang jadi bisa jalan-jalan. Kayak kemarin kami ke Bromo ke yang itu ya mualaf-mualaf, ya kita ngecek. Poncokusumo itu. Nah, terus banyak lah. Ini kayak ini kan kita di Malang. Ya, Malang Selatan nanti ya. Nanti Malang Selatan. Terus ada beberapa daerah juga. Ini yang Kalimantan udah ngejar, yang Batam udah ngejar, Jogja udah ngejar. Sampai aku bingung juga, ini gimana bagi waktu? Karena kan kita juga nggak mungkin Wah, nggak menarik pulang-pulang tuh. kan? Berarti butuh tim lagi dong. Nggak mungkin nggak pulang-pulang kan gitu. Siap. Nah, berarti kan secara tidak langsung Allah memilihkan juga kan buat Ko Julius, bener Iya. nggak? Antara debat sama tadi kisah mualaf, kesaksian lah, alhamdulillah. Ya tuh. Iya. Harusnya Berarti ini gimana channel satu ini akhirnya sekarang? eh, Akan terus atau gimana? yang mana nih? Yang kesaksian mualaf. Yang bukan, yang debat. Yang debat Ditaruh dulu? Apa udah tetap jalan tapi nggak bisa gede, aneh gitu. Padahal aku Oke. dunia dari situ. Iya, Oke. Bahkan bisa dibilang Kodondi tahu ya, Dan ditahu lah. duluan aku daripada Kodondi. Oh, oke. Duluan gede channelku maksudnya yang debat. Oke. Siap. Oh, ya. Bayangin, bisa ke hall di situ, Ya. yang harusnya penontonku tinggal sweet, ini enggak. Enggak. Jadi memang cara Allah tuh, ya suka-suka Allah lah kalau kita bilang ya, karena dia yang punya, ya udah suka-suka dia gitu. Ya. Karena channelku tuh waktu besar pun itu banyak fenomena-fenomena yang kalau orang pikir aneh. Contoh. Luga, tahu Luga Tambunan yang ngaku jadi nabi, itu aku yang angkat. Yang kenalkan oneness Unitarian di Indonesia tuh aku. Wow. Yang bikin perpecahan mereka tuh aku. Sampai dianggap sampai sekarang lu rajanya setan lah, gara-gara lu kami nggak bisa bersatu sampai sekarang. Jadi memang Allah yang siapin Iya. jalannya begitu lu selesai di pelayanan ini, Allah geser. Geser ternyata. Tadi kan 2020 ya, berarti yang Iya. yang tadi kristologi. Berarti yang ini kisah mualaf lahir tahun berapa kok akhirnya? Aku Betul. dari dulu suka bandingin agama. Oh. Memang udah suka bandingin. Cuman waktu COVID tuh jadi takut mati. Maksudnya lebih takut mati, jadinya udah mulai nampaknya ini saatnya melangkah. Karena kadang-kadang kita undur tuh waktu kita udah tahu ini salah. Kita udah tahu ini salah, tapi kita nggak berani langkah keluar karena udah nyaman kan. Nah, itu dia, zona nyaman, betul. Karena udah zona nyaman kan. Betul. Cuman seiring waktu kan kita mikir nih sisa umur udah berapa gitu. Luar biasa juga. Iya, karena begitu udah 30 aku mikirnya ya rata-rata orang 60 tank gitu ya. Nah, 61, lebih 62. udah bonus lebihnya. Iya. Betul. Jadi mikir udah setengah nih gitu kan. Betul. Karena jujur aku ingat banget ingatanku waktu TK. Kenapa tuh? Maksudnya ingatan TK aku masih ingat. Jadi aku mikir oke. sisa umurku tuh antara dari sekarang ke TK, ya, artinya kan yang ke belakang itu ke TK. Jadi kurang lebih histori yang bisa aku bangun itu adalah histori aku ke belakang, ya, sekian, dan ke depan juga akan sekian kan. Oke. Udah mulai mikir, udah siap-siap gitu kan. Oh ya, berarti secara tidak langsung ke depan bisa kolaborasi lah. Siap. Ke depan. Entah untuk Jawa Timur atau apa, atau konsep-konsep yang bisa kita kembangkan. Siap. Ya. Sama Ko Fandi sering ngobrol juga. Fandi. Fandi, kok Fandi? Iya. Oke, siap. Luar biasa. Ya itu makanya kan semuanya pilihan dan Allah yang gerakkan kita semua. Ko Julius seperti itu, saya juga seperti ini di Mualaf Center. Jadi ya nggak ada suatu kebetulan buat saya, nggak ada. Yang penting dinikmati sih. Kalau aku bilang apa ya, indahnya tuh ya kalau kita ikut jalan Allah mungkin nggak dikasih berlebih, jujur. Betul. Dulu secara ekonomi aku lebih. Nah. Tapi nggak bisa jalan-jalan. Nah, ya kan? Kalau jalan-jalan pun ya sambil sibuk kerja ya. Iya. Kerjaan tuh, misalnya kalau lagi keluar pun sibuknya WA karyawan, ngurusin ini, masih stres. Jadi kalau orang bilang ya lu jalan-jalan pun pikiran lu masih di kantor gitu kan. Nah. Kalau sekarang cukup, nggak lebih, tapi bisa silaturahmi, kenalan sama orang, dapat pengalaman baru, dan masalah lu melihat Indonesia. Kita bicara Indonesia dulu lah ya. Nah. Lu ke daerah di Indonesia tuh lihat sudut pandangnya jadi beda. Gimana tuh? Bisa jadi beda? Nah, Sebelum? contoh ya, ini Allah lucu. Dulu aku termasuk nggak suka habaib. Mohon maaf ya. Oke. Mohon maaf kalau yang nggak setuju gitu. Kita nggak ikut dalam masalah perdebatan juga. Perdebatan itu ya kubu habaib sama kubu imat kita nggak. Tapi tahu nggak? Teman baikku, Gus Wafi.
Gus Wafi itu pendukung nomor 1 Habaib. Hmm. Dari situ aku kenal jadi banyak Habaib. Yang dulunya, mohon maaf, aku negatif thinking sama tokoh-tokoh ini. Tiba-tiba begitu ketemu langsung, interaksi langsung, ya ternyata orangnya tidak seperti yang aku pikirin. Ya, melembutlah jadinya hati dan pikirannya. Nah, jadi dari situ aku belajar bahwa ternyata itu sudut pandang kita itu belum tentu itu yang benar. Ya. Termasuk dulu aku suka bilang sama Coach Stephen gini, almarhum Coach Stephen. Dulu aku pernah diminta tolong sama Coach Stephen, bantuin ngurus mualaf. Dikasih data sama Coach Stephen, kok ini mualafnya karena nikah, gue bilang. Loh terus kenapa, dia bilang? Ya ngapain gitu kan, gue bilang kan. Jujur dulu aku nggak suka sama orang yang mualaf karena nikah. Oke. Dulu aku nggak suka. Terus Coach Stephen bilang, ya wasilah orang lu nggak bisa larang gitu kan. Iya betul. Ya mana tahu dia dari situlah jalan hidayahnya. Ya terus dulu aku nggak pernah mau peduliin. Sampai di satu titik aku benar-benar mulai ngurusin ya. Dan saya lihat sendiri Iya. bahwa ternyata yang mualaf-mualaf karena nikah ini malah imannya jauh lebih kuat daripada yang Iya. lahir Islam. Gitu. Mungkin awalnya dia karena Iya, nikah, karena tapi terpaksa. belajar, Iya, awalnya karena terpaksa. terakhir malah beneran jadi Islam yang taat gitu. Betul. Itu yang luar biasa, makan hidayah yang melembutkan hati. Akhirnya awalnya terpaksa aku. Akhirnya dipaksa, terpaksa, ya. Habis itu istiqomah, ya. Terbiasa baru istiqomah. Awalnya gitu memang fasenya tuh. Saya juga seperti itu. Jadi memang fasenya harus lewat seperti itu memang. Jadi harus dipaksa dulu, habis kita terpaksa, ya. Itu terbiasa, istiqomah. Gitu. Jadi kalau balik nih, cerita Mas Dimas. Ya. Dengan Bapak dulu, walaupun sarkas-sarkas itu, tapi secara pilihan di Mas Dimas ya, karena Betul. udah besar juga Udah besar. Dia cuma bilang, ya kalau kamu itu yakini dan kamu bisa membawa kamu yakin membawa masuk surga, ya yakinkan, jangan dilepas. Dia bilang gitu. Oh iya, gue bilang kayak gitu. Aku yakin ini membawa aku ke surga. Gue bilang, jalan yang lurus tuh ini gitu loh. Ihdinas siratal mustaqim itu ya, jalan yang lurus. Makanya ya kan. Jadi dari situ saya yakin ini agama yang paling benar, agama yang sempurna. Ya, saya pegang teguh dan alhamdulillah hidup berlafazkan Islam itu memang luar biasa. Luar biasa, wis. Ya, kalau boleh tahu nih, Malang ini kan sama ya, kalau di Jawa Tengah itu ada Solo, Salatiga. Kalau di Jawa Timur ini yang paling pemurtatan paling banyak ini Malang nih. Sebenarnya Malang. Oh, Malang udah megang datanya berarti ya? Ya pegang lah kalau yang gituan. Iya betul. Tantangannya tuh gimana sih? Tantangan, ya itu dia tantangannya, kebanyakan gini ya. Mereka yang murtad, ya itu pertama urusan perut pertama. Jadi pada saat saudara-saudara kita, tetangga kita terutama ada yang nggak bisa makan, kalau kita sampai nggak tahu, kan hadis mengajarkan kita seperti itu juga. Iya. Jangan sampai ada tetanggamu kelaparan, karena urusannya nanti ke iman memang. Betul. Itu. Jadi pertama itu karena urusan perut, kedua itu bisa karena lifestyle atau ya apa namanya, sekularisme ya. Iya. Jadi ada pandangan seperti ini kadang orang kan, kayak kemarin ada apa? Nggak pengen punya anak dulu, apa itu namanya? Konsep child free, apa? Itu sebenarnya kalau kita mau mendalami, ya itu bagian dari pendangkalan. Betul kan, gitu. Terus budaya-budaya kayak film Korea dan sebagainya, ya tuh. Dengan oplasnya Koreaannya seperti itu. Dia kufur akan nikmatnya dia sebagai individu manusia, ya nggak bersyukur kufur. Seperti itu. Jadi tantangannya seperti itu. Nah, tugas kita yang tahu pola-pola seperti itu, ya gimana caranya kita memberikan pengertian-pengertian yang bukan untuk memaksa ya, tapi kita pengertian aja gitu. Tugasnya Rasulullah ke muka bumi ngapain membawa Al-Quran? Hanya menyampaikan kebenaran. Betul. Tugas kita bukan untuk merubah seseorang. Itu tugasnya Allah. Jadi, Ko Julius sama saya tugasnya hanya menyampaikan aja kebenaran. Dia bisa nerima ya karena Allah, bukan karena kita. Karena Allah sudah putar, klik, switch, login akhirnya. Seperti itu kok. Jadi konsep saya adalah saya tidak akan merubah siapapun. Kita terutama. Sampaikan aja kebenaran. Sampaikan kebaikan. Kalau dulu kita terimanya kasih ya katanya. Sampaikan aja. Nanti yang bekerja udah Allah. Rasulullah aja tidak bisa membantu pamannya kan? Tidak bisa mengubah pamannya. Betul. Manusia paling mulia itu. Berarti karena kenapa? Karena hidayah Allah langsung, bahkan tanpa perantara, nggak lewat malaikat. Allah mau balik switch Ko Julius menjadi apa terserah Allah. Bahkan malaikat nggak tahu. Malaikat itu kan hanya tugasnya apa sih? Mencatat yang kelihatan oleh dia. Hati kolbu urusannya Allah. Gitu. Jadi seperti itu kok. Jadi tugas kita hanya bisa menyampaikan yang baik-baik, yang benar-benar. Seberapa bahaya sih pemurtatan di wilayah Malang? Sebenarnya masif ya. Menurut saya masif, terorganisir.
Ya sangat terorganisir. Nah, karena pendanaan dari sisi sana juga rutin ya. Sedangkan kita di Enggak, kenapa wilayah yang diincar itu selalu lebih ke arah Malang dibandingkan daerah Jawa Timur yang lain gitu? karena kan memang dia merangsaknya dari pinggir dulu kok. Karena dulu mulai dari zaman penjajahan dulu, pedagang-pedagang itu kan membawa agama dan barang dagangan kan saat itu. Dia kan merapatkan ke pesisir. Jadi makanya kita selalu mewaspadai pesisir, terutama yang rada ke dalam ya, yang nggak begitu kelihatan. Itu biasanya masuknya agama dari situ. Sama, pemurtatan juga masuknya sampai situ. Polanya sama sampai sekarang. Begitu dia membesar itu bukan begini kalau pemurtatan. Pemurtatan itu merangsek ke tengah, sampai ke tengah kota akhirnya. Seperti itu polanya memang. Kalau dia main langsung dari tengah, wah, itu ibaratnya ngincer langsung ke jantungnya, dia nggak gitu. Dia sadar kalau ormas Islam juga terlalu kuat di kota-kota. Betul, makanya dia ngambil celahnya. Dia benar-benar melihat demografi. Gitu. Enggak, cuma ada sedikit perbedaan ya. Kalau di daerah Jawa Tengah itu mereka mainnya di gunung malah. Oke. Kalau di sini malah di pesisir, agak aneh Pesisir, gitu. betul ya. Kalau gunung berarti apa? Biasanya Hindu ya, Hindu budaya. Enggak, kalau di situ Kristennya juga kuatnya di Salatiga, di oke. Solo, Karanganyar. Iya, iya, iya. Ya, itu tetap kita harus belajar historikalnya dulu mereka, baru kita bisa masukin dari situ. Kalau saya gitu biasanya pendekatannya. Ya kadang kita mikirnya gini ya, banyak mualaf center. Jujur ya, kemarin aku sempat ngomong juga, mualaf center banyak. Untuk ngurusin mualaf udah oke lah, udah lebih kan. Tapi yang ngurusin pemurtatan ini yang kurang gitu. Karena Betul, hitungannya membentengi. gini, hitungannya lu jago nyetak gol tapi jago kebobolan juga. Juga iya, makanya itu. Jadi Apa gunanya? anak pola menyerang sama bertahan kita harus atur. Iya, sama kuat kan sama harusnya. kuat, betul. Nah itu makanya sebenarnya kristologi itu bisa dipakai di situ, bukan untuk debat ya. Kita memberikan yang ringan-ringan gitu seperti kodondi dan sebagainya. Yang penting kita nggak usah menaikkan apa namanya inton kita, tone kita, insya Allah bisa diterima. Gitu. Tapi lagi-lagi kita harus memegang urusan perut mereka dulu. Jujur aku kadang bingung ya. Ini sharing ya. Ya. Kadang kan kita mikir, kadang-kadang ada beberapa teman tuh terlalu keras. Ya. Tapi ternyata ada juga yang dia itu jadi mualaf karena yang keras. Ya. Jadi ada salah satu mualaf juga namanya J ya, sama si Jimen. Si J ini lucu, dia tuh jadi mualaf gara-gara waktu Bang Zuma bilangnya gini, kau pulang kau colok pantat pendeta gitu kan. Habis itu disuruh dia bilang, kau bilang ayat-ayat ini. Masuk di otak dia. Dia pikirkan ayat tersebut, dia catat, dia renungkan. Karena waktu itu dia tersentak dan istilahnya karena saking dendamnya, ya, saking dendamnya dia benar-benar tuh pingin ngalahin, jadi dia belajar gitu. Yang sebenarnya dia tuh cuma sekedar nonton, cuma sekedar naik, tiba-tiba gara-gara kepancing situ jadi belajar untuk nyari kelemahan. Makanya jadi mualaf. Dia pikir, ya hidayah orang ini aneh-aneh kadang. Iya betul, aneh-aneh memang cara masuknya. Ada yang karena terancam, ada yang udah antara hidup dan mati. Jadi kalau saya sih sekarang mikirnya ya teman-teman mau berjuang dengan cara apa, yaitu talenta kalian masing-masing lah. Betul, sampaikan aja kebenaran sudah. Selebihnya hasil urusan Allah. Bukan tugas kita merubah apapun. Itu milik Allah juga. Jadi ya sudah, bukan kita ke sebuah tempat untuk menjadi sesuatu juga. Terjadilah sesuatu karena dia gitu. Jadi gitu aja. Masif, besar, kecil karena Allah juga gitu. Jadi ya sekarang jumlah mualaf berapa sih kalau daerah Malang Raya? Terdata ya, Malang Raya. Kalau Malang Raya banyak kok. Kalau Malang Kota aja 120. Setahun. Dalam setahun yang syahadat 120. Ya. Tapi kalau dengan Malang Raya itu bisa 500 kok. 500. Iya, karena Malang Selatan terutama 2 titik. Itu banyak kan dari suku apa sih? Jawa. Jawa. Itu dari GKJW ya? Ya. Sama Hindu biasanya. Kalau ada kita kalau bicara ketinggian biasanya Hindu. Ya, daerah sana Hindu. Cepat emang itu, betul. Malang seperti itu memang. Ke daerah Batu yang ke atas itu biasanya Hindu. Apa sih yang masih jadi kendala di kita sebenarnya? Kalau mungkin bisa untuk apa nih kendala untuk menjangkau mereka, untuk mereka nemuin hidayah gitu. Kadang-kadang kan ada orang yang udah tahu nih salah tapi nggak berani melangkah juga kan? Iya, karena gini, dia kadang mempertanyakan gini, selama ini kemana aja kita sesama saudara muslim? Gitu. Yang kita pikirkan terkadang hasil yang besar, tapi kita nggak mau memulai dengan sesuatu yang kecil. Itu kesannya kita kesana tuh harus rame-rame, nggak perlu. Yang penting kita continue aja sebenarnya, mengunjungi mereka, mendengarkan apa sih butuhnya mereka. Contoh kayak waktu itu ada masjid, ada musola, tapi nggak punya tempat air untuk suplai airnya, akhirnya nggak ada orang sholat. Ya, kita carikan solusinya apa buat mereka. Dari situ mereka merasa diperhatikan ya. Nah, Islam Muslim dulu kurang melihat itu. Mereka terlalu terlena. Iya, mereka fokus di kota atau apa, kurang ke pinggir. Kayaknya
Kemarin aku sempat bilang gini ya, kadang-kadang lucu kita. Di Islam jelas-jelas kan hablum minallah, hablum minanas. Tapi kita hablum minanas ini kayak kurang banget gitu. Kayak kurang banget. Oke lah, hablum minanasnya ada karena dianggap lu kan ada kajian, Hmm. ya. Ya, Ada ngaji bareng ya, gitu. ya, ya. Ya, Ya, ada betul. kajian, ada ngaji bareng gitu. Loh, Betul. masalahnya waktu ngaji bareng dia juga nggak kenal sama tetangganya siapa nih. Betul. Betul. Cuman datang ikut dengar kajian tapi nggak tahu tetangganya rupanya lagi kelaparan. Betul. Nah, makanya itu tadi. Sebenarnya itu bukan untuk konsennya untuk menyantuni, tetapi bagaimana kita merasakan Peduli. laparnya mereka. Ya. Di titik dia sekarang nggak punya itu kita tahu. Oh ternyata dulu dia tuh punya, terus jadi kelaparan sekarang terus kita tolong bisa. Ya. Kadang orang cuma tahu konsen di sekarangnya ini, kenapa dia kelaparan, kenapa dia lapar, udah dibantu. Tapi setelah itu kita nggak tahu mereka setelahnya apa, nggak tahu. Ya, karena bantu orang tuh nggak melulu soal duit sih. Betul, betul. Kadang mereka juga hanya butuh apa? Ya? Didengar, Didengar, disupport. Betul, betul. Nah itu yang kadang kurang kita, kurang ya karena memang juga faktor jarak kadang ya, itu sih. Jadi Nggak ada ya, waktu juga mungkin sibuk kerja. ya Gitu. ngatur. Makanya itu kita butuh berjamaah, konsen berjamaah, jangan kita cuma sendiri. Makanya tugas kita kayak kami Mualaf Center mengetuk mereka yang Allah perkenankan untuk diketuk hatinya, akhirnya tergerak untuk aksi. Gitu. Akhirnya saling bahu membahu besar deh. Dulu kan dakwanya Rasulullah juga para sahabat juga seperti itu waktu hijrah ke Madinah. Apa dia konsen di Mekah dulu kan enggak? Dia ke Madinah dulu ternyata besar di Madinah, baru dia balik lagi kan ke Mekah. Nah, itu. Tinggal kita aja tahu selahnya dan tetap komunikasi sama Allah baiknya seperti apa. Pasti Allah bimbing, pasti yakin. Itu sih. Oke, mungkin karena udah nyinggung Mualaf Center nih. Nah. Case yang paling berat yang pernah dijumpai. Case paling berat. Pemurtatan sudah masuk di kampus. Oke. Bahkan tokohnya pun sudah mereka create, bahkan dananya pun sudah disokong oleh perusahaan-perusahaan ya yang sangat besar lah, saya nggak bisa multinasional bahkan gitu. Jadi tokohnya udah siap kan, dan lagi-lagi mereka masuk dalam jalur sekularisme, sudah masuk kota sekarang, kampus kita off the record aja nanti, yang penting kita harus dakwah sedikit demi sedikit ke lingkungan kampus. Karena mereka sudah bukan di pinggir lagi sekarang, mereka sudah di tengah. Ya, karena susahnya gini ya. Yang Islam lawan itu bukan hanya masalah ya ini agama Islam, ini agama ini, enggak. Tapi bagaimana supaya kita tuh sadar bahwa ini salah gitu. Gaya lifestyle ini salah gitu kan. Iya, hanya itu. Dan sekarang terjadinya kan karena pembiaran kan. Sebenarnya jahiliyah itu apa sih? Kalau kita bilang zaman jahiliyah, jahiliyah itu kan kebodohan sebenarnya. Betul. Bodoh karena kita nggak tahu. Membiarkan. Akan jadi pembiaran, jadi kebiasaan, pola hidup, lifestyle akhirnya. Kayak sekarang ya, sekarang kalau orang pacaran kumpul kebo tuh udah kayak sesuatu yang nggak salah. Bahkan orang tuanya juga kayak, ya udahlah anak gua punya pacar, ya nggak apa-apa lah tinggal bareng. Bahkan teman saya pun sudah cukup taat dan sebagainya, lepas hijab, sudah syar'i loh. Bukan untuk kita tapi situ saya belajar gitu. Memang benar kita harus minta supaya hidayah Islam ini tetap sampai kita mati ya. Oh, banyak itu. Betul kan? Malah jujur saya banyak ngelihat ini adalah santri-santri malah sekarang. Begitu ke kota terkejut dengan lifestyle kota, langsung berubah. Iya. Ya karena maksudnya tadi gampang lewat film dari Korea-Koreaan. Kayaknya anaknya cantik ya, rambut terurai, oplas apa, dari makanan aja konsep halal haram kan abu-abu tuh. Contoh kayak makan tteokbokki apa, kalau kita benar-benar halal ya halal ya. Tapi kan base-nya itu kan sebenarnya dia nggak halal. Nah, itu dia. Makanya saya bilang tadi, kita harus berhati-hati. Semuanya berhati-hati. Jadi kalau case terberat tadi, pendangkalan akidah sudah masuk di tengah kota Malang, bahkan di kampus-kampus. Tokohnya udah dibangun dan semua sokong dananya udah jelas. Nah, tapi ya sudah itu yang mereka kerjakan, kita juga tetap harus fokus. Insya Allah Allah di sisi kita. Amin, amin. Kalau yang mualaf nih, yang pernah diurusin, case-case yang beratnya seperti apa? Ada yang pakai drama-drama nggak? Drama paling sampai di Pasung. Ada. Itu anak muda waktu itu, tahun 2023. Perempuan. Dia udah konsultasi sama saya waktu itu. Pak, saya mau pulang ke daerah saya, tempatnya Kediri. Jangan, saya bilang. Nggak Pak, saya insya Allah yakin saya sudah dapat petunjuk. Ternyata benar, dia tetap pulang. Ternyata orang tuanya kan tahu dia masuk Islam, dipasung supaya dia nggak ini. Ya sekarang saya nggak tahu nih, apakah dia tetap di Islam apa enggak. Lost contact, nggak bisa dihubungi. Mualaf Center nggak bisa backing dia.
Gitu. Dari situ mekanismenya tugas-tugas kita semua punya data itu pada saat semua dapat intimidasi kayak gitu harusnya kita bisa protect, tapi ini lose contact gitu. Nah, itu akhirnya sangat disayangkan ya. Gitu. Dipasung ya, udah dipasung. Infonya seperti itu. Ya karena banyak kali orang berpikir, wah dia kalau jadi Islam nih sampai kena guna-guna Iya bisa, bisa. gara-gara disantet sama cowok Islam gitu kan. Bener, ada yang orang Bali kayak gitu. Dia laki-laki Bali. Tapi dia disantetnya supaya balik lagi. Ke sebelah Balik ke Hindu ke budaya kalau Bali. Hindu. Hindu. Akhirnya sekarang rada linglung, dia brimob, dia taruh brimobnya, dia masuk Islam, akhirnya dia ngaji dan semuanya kita ruqyah juga. Alhamdulillah sekarang udah cukup stabil. Kita pindah, dia sekarang hijrah ke Lampung. Gitu. Ya, jadi itu sih, dan dia juga bikin pemberdayaan ekonomi, dia produksi minyak gosok kayak kutus-kutus gitu. Ada hasil produksinya di saya, cuma belum saya pasarkan. Mantap. Nah itu, jadi seperti itu. Oke. Ya. Mungkin ada lagi mau disampaikan untuk netizen mengenai kiprah di wilayah Malang nih. Mohon dukungannya aja, karena perkara iman ini yang terkadang orang luput ya. Lebih peduli sama sekitar, terutama tetangga terdekat, keluarga ya. Harus peka. Iya, karena sering kejadian ya. Tiba-tiba meninggal di tetangga bunuh diri. Ditanya sama tetangganya. Kenal nggak? Ya kenal, karena tetangga. Selama ini gimana? Oh dia baik, selama ini gini. Ada tanda-tanda? Nggak ada. Kemarin baru ketemu. Baru ketemu dia bilang. Rupanya bunuh diri. Rupanya kenapa bunuh diri? Karena banyak masalah. Iya. Bahkan ada yang mungkin sampai kelaparan gitu di dalam rumah gitu kan. Nggak ada makanan gitu. Betul. Biasanya karena kelainan mental ya, depresi, kan hutang piutang. Kalau dia nggak ada teman tukar pikiran, tetap aja kejeblos. Tetap aja bisa bunuh diri emang. Benar. Itu makanya kita harus lebih peka ya. Karena sudah dilembutkan hati sama buat saudara-saudara muslim, dan kita lebih peduli lagi terhadap sesama muslim. Oke. Itu aja. Siap. Ya, makasih nih guys buat waktunya Bang ya, diberikan kesempatan. Semoga semakin besar channelnya. Amin. Saling support insya Allah ya. Ya itu aja dari kami, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.